Gimana kondisinya? Baru ditangani dokter. Di mana? Di tempat orang yang dulu saya hajar biasa kumpul. Orang yang ngeroyok Ajun 2 kali datang. Orangnya beda. Tapi saya yakin mereka dari kelompok yang sama. Anak buahnya Bang Edi. Saya sedang butuh banyak uang untuk mendanai kegiatan politik saya. Gimana kondisi kamu? Baik, Gambar masjidnya udah beres. belum. Aku lagi istirahat dulu. Mata capek, lihat layar komputer terus. Kamu di mana? Di tempat kos. Nggak pengen lihat yang cantik, biar matanya nggak capek. Enggak. Serius. Serius? Takut ada yang datang lagi. Terus ngeroyok kamu. Saya nggak mau dikeroyok sampai 3 kali. Oke, Tapi nanti ya, agak siangan. iya. Nanti aku jemput. Nggak usah dijemput. Kenapa? Ada Abah. Memangnya kenapa? Takut Abah buru-buru minta kamu jadi mantunya. Kamu jangan suka bercanda gitu. Aku nanti GR. Kamu bisa kalau dibonceng motor Saya mau diajak kemana? nyari orang yang mukulin kamu. Kenapa? Pelan-pelan atuh bawa motornya. Maaf. Pelannya nggak kayak gini juga. Tambah gas sedikit. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon. Tasik. Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon. Tasik. Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon. Tasik. Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon. Tasik. Cirebon. Tasik. Semarang. Halo, kamu di mana? Di jalan, mau ketemu bos Saeb. Kamu nggak kerja? Belum tahu. Barusan aku udah mau berangkat kerja, tapi ditelepon bos Saeb. Kenapa gitu? Tadinya sebelum kerja, aku mau ketemu kamu di luar. Mau jelasin soal ABC versi Pak Junaedi. Nggak bisa sekarang. Siap. Bos Bubun bilang, tenang aja. Ini bukan urusan kita. Oke. Kang Darman itu siapa? Suami dari istrinya. Suami dari istrinya. Gak usah bingung. Daripada bingung, mending kerja. Kalapa, kalapa, kalapa. Ladang, ladang, ladang. Cirayam, Cirayam, Cirayam. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Saya mau beli kopi dulu. Oke, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Akademi of Bandung Copet sedang berduka. Seorang mahasiswa dan seorang mahasiswi telah gagal dalam melaksanakan KKN atau kuliah kerja nyopet. Tertangkap tangan ketika sedang melakukan upaya pemindahan dompet dari pemiliknya. Ini bukanlah tanggung jawab Akademi of Bandung Copet secara institusi. Bukan pula tanggung jawab saya secara pribadi.
melainkan murni sebagai kesalahan mereka sendiri karena tidak hati-hati. Kalian merasa ngeri? Iya, Bos. Kalian atut. Iya, Bos. Kalian mau keluar? Iya, Bos. Akan saya tunjukkan sesuatu pada kalian. Satu orang sudah saya hajar. Yang lain coming soon. Naik. Ini baru contoh. Kalau kalian keluar atau mengkhianati saya, poster ini akan langsung dicetak dalam jumlah banyak dan akan terpasang di berbagai sudut kota Bandung. Dalam sekejap, keluarga, saudara, dan teman-teman akan tahu apa profesi kalian sekarang. Dan warga kota Bandung tidak akan ada lagi yang mau duduk di sebelah kalian. Punten. Sementara kalian dibebas tugaskan dari sebagai tukang comot dompet yang apabila disingkat maka akan menjadi copet. Ada tugas lain yang lebih penting dan mendesak. Kalian harus mencari calon anggota baru. Siap? Siap. Persyaratan umum, lelaki atau perempuan. Persyaratan khusus apa? Pengangguran, miskin, dan lemah iman. Bagus. Gimana kondisinya? Baru ditangani dokter. Di mana? Di tempat orang yang dulu saya hajar biasa kumpul. Orang yang royok Ajun 2 kali datang. Orangnya beda. Tapi saya yakin mereka dari kelompok yang sama. Anak buahnya Bang Edi. Saya sedang butuh banyak uang untuk mendanai kegiatan politik saya. Dan kita baru saja mau ekspansi, tapi malah ada masalah. Kamu yang harus selesaikan. Kalau kamu nggak bisa, kamu yang habis. Saya tahu dia dari tukang soto langganan saya. Belum lihat orangnya. Dia yang pegang jalanan. Seperti mamang-mamang kita dulu, Mang Murad sama Mang Pipit. Terima kasih buat suplai amunisinya. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan. Siap. Kang? Boleh ikut duduk? Boleh. Murad cerita apa? Kalau kamu nggak mau bilang, nggak apa-apa. Kalau harus ada yang kamu rahasiakan, nggak apa-apa. Saya nggak akan maksa. Ya, paling saya jadi penasaran aja. Terus mikir, Murad kan nggak biasanya datang ke sini kalau nggak ada apa-apa. Kira-kira ada apa ya? Kang Murad tadi cerita teman Taslim, keponakannya.
Yang ikut ngurus uang keamanan sama parkir di pasar, ada yang royok. Kejadiannya di pasar atau di jalan? Di pasar. Kejadiannya karena ada masalah yang waktu itu tiba-tiba muncul atau mereka diserang? Mereka diserang. Masalahnya apa? Nggak tahu. Apapun masalahnya, mudah-mudahan bisa diberesin sendiri sama keponakan Murad. Biar Murad nggak perlu repot-repot ikut-ikutan turun tangan. Lagi nunggu teman? Enggak, lagi duduk aja. Boleh kenalan? Boleh. Ami. Dini. Sinta. Dini. Masih kuliah? Udah enggak, udah selesai. Udah kerja? Belum, masih pengangguran. Itu masalah kita sekarang, masih pengangguran. Kita butuh kerjaan, butuh uang masuk buat makan. Kalau kita sekarang mau balik ke terminal, itu karena kita sekarang pengangguran. Bukan ambisi kekuasaan. Kalau bukan balik ke terminal, kita mau kerja di mana? Kita mau kerja apa? Keahlian khusus nggak punya. Bakat yang menonjol nggak ada. Mau mengandalkan ijazah? Kita punya ijazah apa? Boris, kamu punya ijazah apa? Sarjana akuntansi. Gak ada lowongan buat sarjana akuntansi. Banyak saingan. Setiap tahun, dari satu perguruan tinggi, ada berapa lulusan? Terus, dikali berapa perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Selama bertahun-tahun, makin banyak sarjana akuntansi. Tapi, nggak banyak yang bisa dapat kerjaan. Karena kebutuhannya memang nggak sebanyak lulusan yang ada. Gak nyoba bikin usaha sendiri? Tadinya saya mau bikin usaha sendiri, jualan makaroni. Tapi modalnya nggak ada. Itu masalahnya. Itu masalah banyak orang. Kalian masih kuliah? Udah kerja? Kerja di mana? PT Aksi Bergerak Cepat, Biro Jasa Pemindahan Uang. Biro Jasa Pemindahan Uang? Money transfer? Semacam itulah kira-kira. Mau gabung? Ada lowongan? Ada. Syaratnya apa? Sarjana akuntansi bisa? Bisa. Lulusan apa aja bisa. Lulusan mana aja bisa. Syaratnya bukan latar belakang pendidikan, tapi latar belakang masalah. Kalau masalah kamu adalah pengangguran, miskin, dan lemah iman, kamu pasti diterima. Pengangguran, miskin, lemah iman? Iya. Maksudnya? Kang Darman yang pegang terminal. Kita yang jadi pelaksana lapangan. Kita semua sama-sama seperti dulu cari makan di terminal. Aos, MN Acai Willy bisa ikut lagi? Bisa. Mungkin cuman Emen sama Awas aja. Acai kan udah kerja di salon. Willy bilang sementara nggak akan balik lagi. Boy, nggak usah dipikirin. Orangnya nggak jelas. Biar lebih jelas, mending langsung ketemu bos aja. Bos Saeb. Siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Berhitung mulai. 1, 2, 3. Istirahat di tempat, gerak. Selamat siang. Selamat siang. Saya beberapa hari ini nggak akan ke terminal. Ya, Bos. Kamu sama yang lain kumpul. Ada pengarahan dari Reno. Siap. Kamu sudah lulus kuliah? Sudah. Kamu belum punya kerjaan? Belum. Itu artinya kamu pengangguran. Iya, Pak. Jangan panggil saya Pak. Itu panggilan yang tidak menunjukkan posisi seseorang secara langsung.
panggil saya bos. Supaya saya bisa menjelaskan bagaimana hubungan profesional kita. Yang mana atasan, yang mana bawahan. Meskipun status kamu baru calon bawahan. Iya, Bos. Kumpul di belakang. Siap. Jangan pernah sedih atau kecil hati karena kamu pengangguran. Karena berdasarkan data yang saya peroleh dari Biro Pusat Statistik, sesungguhnya ada jutaan rakyat Indonesia yang menyandang gelar pengangguran. Kumpul di belakang. Ada briefing. Jadi pengangguran, secara ekonomi tidaklah masalah. Jika kamu anak orang kaya atau sudah tidak punya orang tua tapi warisannya banyak. Yang jadi masalah adalah sudah pengangguran, kemudian miskin pula. Teman-teman sudah saya suruh kumpul. Oke. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang pengangguran yang miskin? Menunggu orang bersedekah? Jangan, nanti kamu kecewa. Di antara kita banyak orang kaya, tapi hanya segelintir orang yang mau bersedekah. Menunggu bantuan pemerintah. Jangan, kasihan mereka. Masalah di negeri ini bukan cuma pengangguran. Banyak. Termasuk masalah mereka sendiri dan teman-teman mereka. Kalau jangan menunggu orang bersedekah, jangan menunggu bantuan pemerintah. Pengangguran seperti kamu harus berbuat apa? Berjuang, berjuang, berjuang. Kalau kamu gagal, terus-menerus gagal sampai iman kamu menjadi lemah, sesungguhnya setan sedang bersamamu. Selamat menempuh perjalanan hidup sebagai orang jahat. Terserah mau jadi apa. Penipu, maling, jambret, atau penodong. Kalau kamu merasa semua itu adalah kejahatan yang vulgar, alias terlalu terbuka, saya tawarkan bentuk kejahatan yang rendah hati dan tidak sombong. Bergerak senyap dalam keramaian, tidak mengharapkan diketahui dan mendapat pujian dari orang lain. Jadilah seorang copet. Dan mari kita ramaikan kasanah percopetan di kota ini. Itulah yang disampaikan oleh Bos Bubun ke saya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih. Sama-sama. Kita janji mengundang 50 tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Kalau banyak yang nggak hadir, bisa gawat. Dianggap nggak benar kerja kita. Saya undangannya bukan atas nama pribadi seperti Kang Hasan. Tapi sebagai pengurus organisasi. Ada rencana datang? Kang Hasan gimana? Kalau saya sudah memutuskan nggak akan datang. Acaranya bagus, diskusi, tapi saya tidak yakin tujuannya bagus. Rencananya gimana? Kita siapkan orang-orang cadangan di belakang gedung. Orang-orang yang wajahnya pantas, ada tampang tokoh masyarakat, atau pengurus ormas. Suruh pakai baju yang rapi. Kalau diperlukan, tinggal diajak masuk. Pura-pura jadi undangan. Bang Edi nggak bakal tahu. Rusdi yang datang ke rumah saya tempo hari untuk mengantarkan undangan. Dia itu panitianya. Dari obrolan waktu itu jelas. Tujuan dari acaranya untuk memperkenalkan ke masyarakat seorang tokoh politik baru. Orang yang mau ikut berkompetisi buat jadi anggota dewan. Namanya Edi. Rusdi menyebutnya Bang Edi. Ada kabar apa di terminal? Bubun sementara menitipkan terminal ke saya. Jaga baik-baik dan nggak perlu dikembalikan. Di sini masih ada 4 orang anak buah Bubun. Biar mereka disingkirkan orang-orang yang berpihak ke Darman. Mereka yang perang, kita yang menang. Siap. Saya sudah cek siapa Edi. Dia ada di bisnis yang dulu saya sempat ikut terlibat juga. Saya tahu tentang Edi dari teman-teman saya yang masih ada di sana. Saya curiga dengan tujuan politiknya. Iya, Kang. Cirayam! Ladang! Cirayam!
Cuy mana? Toilet. Ewok sama Didu itu orang baru. Ditarik buat disimpan di sini. Ditarik sama Kang Reno. Didu ceritanya dia diajak sama temennya buat gabung sama temennya itu yang ikut kerja sama Agus. Kerjanya narik iuran keamanan di jalan. Ewok sama Didu ditawarin memang buat ditempatin di sini. Habis ketemu sama yang namanya Agus, terus diajak ke sini sama Kang Reno.